Saudara pendengar, selamat bertemu kembali dengan saya Pendeta Pujianto. Saya akan menemani saudara beberapa waktu yang akan mendatang ini. Seperti biasa, kalau saya hadir di ruang dengar saudara, pasti saya akan menemani saudara dalam acara Terang Kehidupan. Bagaimana kabar saudara? Apakah saudara baik-baik saja? Saya harap saudara baik-baik saja dan senantiasa di dalam naungan, lindungan, keselamatan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadi juru selamat kita, Yesus Kristus. Itu yang menjadi doa kami dari studio, dan saya harap saudara juga berdoa untuk kami. Dengan demikian saya bisa sehat, setim, dan kami bisa melanjutkan pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Nah, saudara pendengar, saya menyampaikan salam saya dengan Bapak Sinyo Hadi, Sinyo Hadi. Apa kabar Bapak Sinyo Hadi? Terima kasih banyak. Saya belum sempat mengirimkan. Kalau ada WA-nya Bapak, tentu saya akan mengirimkan firman Tuhan, renungan-renungan saya yang setiap hari bisa dilihat ya. Saya menulis renungan apa yang saya dapat dari firman Tuhan, dan saya bagikan kepada semua orang yang mau ya. Dan ada grup pendengar bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia ya. Nah, saudara pendengar, selamat mendengarkan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita masih belajar dari Injil Matius 2 ayat 1 sampai 12. Kita akan meneliti apa yang dikatakan oleh Herodes kepada orang Majus itu, yaitu pasal 2 ayat 8, dan akan saya baca sampai ayat yang ke-10 saja ya, 3 ayat ya saudara. Nah, begini bunyi firman Tuhan. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan mari kita berdoa bersama sebelum melanjutkannya. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu jikalau saat ini kami bersekutu dengan saudara kami. Kami mendoakan Pak Sinyo Hadi, kiranya Tuhan menuntun hidupnya dan memberkati kehidupannya, baik Pak Sinyo Hadi pribadi maupun keluarganya. Kehausan akan firman Tuhan ini supaya Tuhan tolong, dengan demikian Pak Sinyo Hadi bisa mencukupi kebutuhan kerohaniannya. Terima kasih Tuhan, bukan hanya Pak Sinyo Hadi, tetapi semua saudara kami yang haus akan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati dan Tuhan berikan guru atau pendeta atau hamba Tuhan atau anak-Mu yang bisa membimbing dan memberikan makanan rohani secukupnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya dari ayat yang saya baca tadi, saya memberi tema rancangan jahat itu tidak akan sempurna. Ya, rancangan jahat itu tidak akan sempurna. Saudara, sedikit saya mau cerita ya. Kami dulu ya, waktu saya jadi gembala itu kami membuat sebuah sumur bor ya, dan akhirnya memang airnya keluar 75 meter itu baru keluar air, saudara. Wah, airnya jernih sekali dan sangat bagus. Orang banyak mencari air di situ karena memang tempat di mana saya pelayanan itu airnya susah. Kalau mengambil air harus jalan 2 kilo, 3 kilo begitu. Kalau musim kemarau, tetapi kalau musim hujan sih banyak. Ada tandon-tandon di situ. Nah, saudara, tiba-tiba mesin itu hilang. Ya, mesin itu hilang. Dinamonya yang diambil itu untuk menarik air itu hilang. Jadi kami bingung di mana ini, saudara. Dan memang sudah dirancang sedemikian rupa tentunya sampai tidak tahu. Padahal setiap hari ada yang jaga waktu itu. Yang jaga itu diajak seseorang untuk makan bersama di mana begitu. Ternyata ketika si penjaga itu sedang pergi, ya memang tidak curiga sama sekali. Mesin dinamo itu diambil. Saudara, tetapi ya itu, walaupun sudah dibuat serapi begitu, akhirnya memang ditemukan. Mesin itu diketemukan. Dinamo itu diketemukan dan orang yang mencuri itu ya salah satunya anggota jemaat sendiri. Nah, saudara, saya ingat itu. Jadi saya memberi tema rancangan jahat itu tidak pernah sempurna. Tetapi sebelum saya membahas ini, saya sedikit akan mengulangi apa yang saya sampaikan dalam pertemuan yang lalu, yaitu ini melihat dari sisi orang Majus. Ya. Kalau tadi dari sisi Herodes, sekarang ini orang Majus yang kemarin, yang lalu. Perjalanan orang Majus itu akhirnya bisa sampai kepada raja yang baru saja lahir. Mereka bukan ahli dalam kitab para nabi. Mereka juga bukan ahli Taurat. Bahkan mereka tidak berada di dalam bait Allah setiap hari untuk meneliti firman Tuhan. Mereka bukan seperti itu. Namun mereka menikmati kasih Allah dan diberi tanda bintang. Dan bagi mereka bintang itu bisa diterjemahkan sebagai tanda orang besar lahir di dunia. Yaitu raja segala raja. Mereka tidak ke istana Mesir atau ke istana raja-raja di sekitar mereka. Namun mereka diarahkan Tuhan dengan bintang besar itu untuk sampai datang kepada bayi raja itu. Tertulis di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 2. Mereka datang ke Yerusalem karena bintang itu menuntunnya ke situ. Tidak salah perhitungan mereka datang ke Raja Herodes. Karena mereka berpikir bahwa seorang raja mesti lahir di istana. Sekali lagi dengan caranya Allah mengarahkan sampai bertemu dengan sang bayi. Saudara, dari pengalaman orang Majus ini kita bisa belajar. Jika kita melayani Tuhan, kemanapun kita pergi, Tuhan mengarahkan kita. Bahkan Tuhan juga memberi kemampuan melakukan yang tidak bisa kita lakukan secara manusia. Orang heran.
bisa ya melakukannya ya. Saudara, dalam kitab Tawarikh tertulis, mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Seorang hamba Tuhan mengutip pepatah Latin yang bagus. Hukum menyediakan bantuan bagi yang aktif, bukan bagi yang berdiam diri. Saudara, saya akan memberikan contoh peristiwa dalam suatu perjalanan tim untuk pelayanan bakti sosial di suatu desa. Itu contoh yang saya berikan kemarin kepada saudara. Tim itu diarahkan kepada sebuah desa. Dan pada zaman sekarang kan ada map Google ya. Jadi tidak perlu bertanya sana sini, kita ikuti saja petunjuk dari Google itu. Dan memang saudara, banyak orang mengandalkan itu dan sampai di tempat yang dituju. Tetapi kali ini tidak, saudara. Karena tidak ada sinyal. Jadi di luar kemampuan Google untuk bisa menunjukkan tempat itu. Pemimpin rombongan yang pegang setir berhenti sejenak di pinggir jalan berdoa. Kenapa berdoa? Supaya sampai ke tempat yang menjadi sasaran pelayanan. Kabut itu tebal, saudara. Memang ia hanya tahu kendaraan maju saja. Namun entah bagaimana setelah beberapa lama itu sampai di tepi desa yang menjadi tujuan pelayanan. Pimpinan rombongan itu melihat beberapa orang yang berdiri di pinggir desa. Dan ternyata mereka adalah para penjemput. Pemimpin rombongan bersama tim merasakan Tuhanlah yang mengarahkan sampai ke tempat yang dituju. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan banyak sekali merasakan bagaimana Tuhan mengarahkan langkah-langkah kita. Bukan hanya itu, tetapi kalau pekerjaan apapun yang dilakukan dalam iman, pasti Tuhan juga akan menolongnya, mengarahkan supaya hasilnya itu memuaskan. Bukankah seperti itu, saudara? Nah, sekarang ini kita akan membahas tema kita, yaitu rancangan jahat itu tidak akan sempurna. Orang Majus masih berada di hadapan Herodes, memang dipanggil secara khusus. Kepentingan dengan para ulama Yahudi berkaitan dengan di mana raja itu lahir sudah dijawab oleh para ulama. Bahwa di kota Bethlehem itulah dia dilahirkan. Kota Bethlehem itu tidak jauh dari Yerusalem. Orang Majus itu dipanggil secara diam-diam oleh Raja Herodes dengan pesan yang sangat menggembirakan. Herodes berkata, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat 8. Tentu perkataan demikian sangat memotivasi, mendorong orang Majus dengan sungguh-sungguh mencari keberadaan anak yang baru lahir itu. Bagaimana tidak seorang raja? Pada zaman itu kan jabatan yang sangat tinggi, saudara, sebagai raja. Sampai begitu tertariknya, simpatiknya, hormatnya, sehingga raja yang baru lahir itu akan disembah olehnya. Saya bayangkan orang Majus itu pasti sangat hormat sekali kepada Raja Herodes karena perkataan-perkataannya yang kelihatan serius nanti akan kembali kepada sang raja itu.
dan akan menyembah bayi yang baru lahir. Raja saja mau menyembah, apalagi dia sebagai orang biasa. Saudara, perkataan Herodes sebagai raja itu memotivasi orang Majus untuk sungguh-sungguh mencari keberadaannya. Setelah bertemu, setelah dia menyembah dia, maka dia akan kembali ke Herodes dan memberi petunjuk. Bahkan misalnya diminta untuk mengantarkannya, tentu tidak keberatan. Saudara, tetapi apa sih yang ada di dalam hati Herodes? Sebenarnya Herodes bisa saja sih mengutus salah seorang prajuritnya atau apa itu yang menjadi prajurit rahasia untuk mengikuti orang Majus itu. Tetapi Herodes melihat kepolosan orang Majus ini, kejujurannya, sinar mata yang tidak ada kelicikan, maka percaya kepada orang Majus itu bahwa orang Majus akan kembali kepadanya. Walaupun tidak ditulis oleh Matius rancangan untuk orang Majus, mungkin orang Majus itu juga dibunuh atau dipenjarakan. Bisa saja dianggap sebagai orang yang mencari gara-gara menggoyahkan kedudukannya. Bisa jadi seperti itu, saudara. Sebab apa? Raja ini raja jahat, licik ya. Dan tidak segan-segan membunuh orang apabila orang itu melawan dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ia percaya orang Majus akan datang kembali kepadanya. Itulah salah satu kekurangan rencana jahatnya. Ia tidak teliti. Karena ini sebetulnya yang diliciki itu bukan orang Majus. Yang diliciki oleh Herodes itu adalah Tuhan sendiri. Maka dia lupa mengirimkan orang yang memata-matai orang Majus atau menyertai orang Majus. Pasti orang Majus tidak keberatan kalau ada orang lain, orangnya Herodes, yang akan bersama-sama orang Majus untuk melihat, mencari keberadaan anak itu. Tetapi itulah rencana jahat itu senantiasa tidak pernah hasilnya sempurna. Ada saja kekurangannya dan ada saja nasib buruknya. Gitu ya. Nah saudara, tindakan yang dilakukan Herodes itu adalah menjadi peringatan bagi siapa saja bahwa rancangan jahat terhadap seseorang itu tidak pernah sempurna. Disinilah Allah bisa membutakan orang-orang yang bertindak jahat, sehingga perkara yang mudah dilakukan ternyata bisa dilupakan dari pikiran dan benaknya. Ada saja yang tidak terperhitungkan oleh orang yang memiliki rencana yang jahat. Maka saudara, jangan sekali-kali, lebih-lebih saudara itu orang percaya, memiliki rencana-rencana jahat kepada orang lain. Terlebih orang lain itu juga tidak berbuat jahat. Mengapa harus melakukan yang jahat? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah perkampungan ya, yang begitu menentang kalau ada orang Kristen yang meninggal, itu tidak boleh dikubur di situ, di kuburan ini tidak boleh. Wah, dia paling getol menentangnya. Ya memang kalau orang kaya punya kedudukan itu banyak didengar oleh orang. Namun saudara, namanya juga orang yang berpikiran tidak baik, kan tidak baik ya begitu. Tiba-tiba dia pulang dari pekerjaannya,
kaki sebelah kanannya tidak bisa digerakkan. Terjatuhlah dia ketika turun dari mobil, langsung terjatuh. Dan menjadi bayangan ya. Orang-orang pada datang menolong. Karena memang orang itu kalau kedudukannya terhormat, banyak mendapat perhatian. Tidak lama kakinya yang satu ikut merasa tebal. Yang satu sudah nggak bisa digerakkan. Yang satunya tebal dan tidak bisa digerakkan juga. Dibawa langsung ke rumah sakit. Saudara, ya namanya orang itu ada kekurangannya. Sama seseorang, orang tua-tua desa itu bilang, mintalah maaf kepada saudara-saudara kita itu. Saudara kita itu kan dia orang umat. Saudara kita itu kan juga bangsa kita. Mengapa kita sia-sia? Tidak baguslah. Tetapi orang ini berkeras. Tidak. Ini menurut keyakinan saya. Jadi nggak bisa. Saudara, akhirnya memang tidak tertolong lagi dan meninggal. Bukan karena itu, mungkin ya ada sebab lain, saya tidak tahu. Tetapi itulah ya, orang melihatnya. Orang ini kena apa? Kena kutuk dari Yang Maha Kuasa karena begitu benci dan membedakan orang yang berkeyakinan lain. Padahal kan sebagai manusia itu kita harus saling menghormati, saling mengasihi ya. Ya, agama beda, kulit warna beda, ya itulah Tuhan sudah mengizinkan seperti itu. Kita tidak perlu merubah, tidak bisa seragam. Boleh saja cerita tentang kebenaran menurut keyakinan itu boleh saja kepada siapa saja. Tetapi jangan memaksa. Ya kan begitu ya. Nah, saudara, saya akan membacakan Ayub 12 ayat 17 sampai 19. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang mengiring dan menggeledahi para imam dan menggulingkan yang kokoh. Ayub 12:17 sampai 19. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah bisa menggagalkan tiap rancangan jahat dan mempermalukannya orang-orang yang berhati culas. Secanggih apapun bila mana dilakukan untuk kejahatan tidak bisa melawan kebenaran, dan orang yang benar akan selalu diberi pertolongan dengan caranya untuk melepaskan jerat orang jahat itu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih hamba-Mu menyampaikan kebenaran ini. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan memberkati saudara kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan saya dan saudara. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya. Apabila saudara ingin menanggapi acara ini, silahkan saudara, kalau melalui surat adalah Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Kalau saudara ingin WA atau SMS 081233693793. 081233693793. Tuhan memberkati.